Negeri Padang. Yang kami hormati Bapak Rizky Rahmat Hani MPD selaku Head of Campus Pemimpin Merdeka dan Guru Kreatif. Selamat siang Bapak Ivan dan Bapak Rizky. Selamat siang Bu Manja. Selamat siang teman-teman semuanya. Dan tentunya tidak luput saya sampaikan sapaan hangat untuk seluruh sahabat GTK. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Penilik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, dan rekan-rekan yang kami banggakan. Selamat datang Bapak Ibu pada webinar Sapa GTK episode 14. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber, saya sampaikan bahwa sahabat GTK dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang terdapat pada layar Zoom Anda. Mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang terdapat pada layar Zoom dengan format nama, asal instansi atau sekolah, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya juga ingin mengajak para sahabat GTK untuk berbagi cerita serta pengalaman Bapak dan Ibu selama mengikuti program PPG Prajabatan. Dan tentu saja, 3 peserta terpilih akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya adalah sesi yang sudah dinanti-nanti oleh kita semua, yaitu sesi paparan dari 2 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, mari kita sama-sama simak sambutan dari Direktur Program Profesi Guru, Bapak Temu Ismail SPD MSI. Kepada Bapak Temu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Mbak Yulia Gita Fani, Subkoordinator Pokja Implementasi Pokja PPG Prajabatan. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Ivan Rivaldo, MPD, mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Padang. Dan yang saya hormati Mas Rizky Rahmat Hani MPD, Guru Kreatif dari Head of Campus Gelar karya Proyek Kepemimpinan 2 peserta PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang tahun 2023 secara resmi dibuka. GTK episode ke-14 yang akan mengangkat salah satu program prioritas di Dijen GTK Kemendikbudristek, yaitu program pendidikan profesi guru prajabatan. Saya senantiasa berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah serta kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya juga turut bersyukur karena hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan bersama-sama cita-cita besar kita, yakni membangun pendidikan yang semakin berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Ibu Bapak dan rekan-rekan generasi muda peserta Sapa GTK yang saya hormati, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek dalam hal ini Dijen GTK memastikan kesempatan yang adil bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran melalui ekosistem belajar yang berdaya dan saling menguatkan. Upaya memastikan hal tersebut kami lakukan melalui 3 pesan kunci, yaitu membuat profesi guru menjadi lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan. Selanjutnya, kami juga menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajar, sebagai agen transformasi pendidikan. Dan terakhir, kami ingin terus mendorong gotong royong dan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga pendidikan yang berdaya dan saling menguatkan. Ibu Bapak dan rekan-rekan generasi muda peserta Sapa GTK yang saya hormati, yang berbahagia,
Salah satu program prioritas untuk mewujudkan 3 hal tersebut adalah pendidikan profesi guru prajabatan. Pendidikan profesi guru prajabatan adalah upaya kita bersama untuk menyiapkan generasi baru guru di Indonesia yang memiliki panggilan hati untuk menjadi guru yang profesional. Guru profesional yang akan dihasilkan dari PPG Prajabatan adalah guru yang menjadi teladan dalam menjalankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengembangkan lingkungan belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, kita juga ingin menciptakan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peserta PPG Prajabatan saat ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan guru tahun-tahun yang akan datang. Para peserta akan memperoleh sertifikat dan tentu saja mendapatkan kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian untuk memulai karir sebagai guru profesional yang diakui. Dengan demikian, saya pastikan bahwa program PPG Prajabatan ini merupakan langkah yang tepat bagi generasi baru Indonesia. Sekali lagi, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bersinergi untuk mensukseskan pelaksanaan PPG Prajabatan saat ini dan seterusnya. Kepada para generasi muda di seluruh Indonesia, penuhi panggilan hatimu. Kuatkan tekad untuk membuat perubahan besar di negeri ini melalui menjadi seorang guru. Selalu bangga dan bahagia menjadi guru. Ayo jadi guru. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Temu Ismail, SPD MSI, atas sambutannya yang begitu memukau. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Ibu Yulia Gitafani, STMSI, selaku Subkoordinator Implementasi PPG Prajabatan, yang akan memaparkan terkait program PPG Prajabatan. Selamat siang Ibu Fani. Halo, selamat siang Mbak Manja, selamat siang sahabat GTK semua. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Manja. Gimana kabar Mbak Manja? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Baik, menurut Ibu sendiri, apa ya peran guru terhadap pendidikan di Indonesia? Tercetak generasi-generasi penerus bangsa ini. Dan guru sebagai sosok yang digugu, sosok yang ditiru. Sebagaimana yang disampaikan oleh pahlawan pendidikan kita, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Guru menjadi teladan para murid-muridnya di sekolah, dan kehadiran guru ini tidak tergantikan, Mbak, walaupun dengan pesatnya perkembangan teknologi. Guru itu pasti selalu dinanti oleh murid-muridnya. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban menawannya Ibu Fani. Kemudian, bagaimana kebutuhan, kualitas, dan kuantitas guru di Indonesia saat ini? Lalu, bagaimana pemenuhan kebutuhan guru profesional tersebut di Indonesia? Kalau terkait dengan berbicara kita tentang kebutuhan guru, bagaimana pemenuhannya, serta seperti apa sih kualitas yang kita harapkan bersama, itu sangat erat kaitannya dengan program PPG Prajabatan yang saat ini sedang kami laksanakan, Mbak. Jadi, sebagaimana yang sudah tampil mungkinnya dalam slide, oke. Pendidikan profesi guru adalah program pendidikan profesi untuk mencetak generasi guru-guru Indonesia yang memiliki panggilan hati menjadi guru. Menjadi profesi yang profesional, komitmen menjadi teladan, cinta terhadap profesi, dan pembelajar sepanjang hayat.
Nah, perjalanan untuk menjadi generasi baru guru Indonesia itu tahapannya mulai dari tahap seleksi, lalu pendidikan, serangkaian pendidikan perkuliahan selama 2 semester yang terdiri dari perkuliahan di kelas secara luring, lalu praktik pengalaman sekolah-sekolah, dan juga ada proyek kepemimpinan, di mana di proyek kepemimpinan ini akan sangat kaitan erat dengan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, dan juga adanya pendampingan baik dari dosen, lalu guru pamong. Seperti itu. Next. Sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Mbak Manja, dan mungkin sahabat GTK semuanya ya menanyakan terkait bagaimana sih, apa sih hubungannya antara kebutuhan guru, bagaimana pemenuhannya, dan juga apa sih kualitas yang ingin dibangun dari program ini. Jadi visi PPG Prajabatan adalah menciptakan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru baik secara kuantitas dan juga kualitasnya demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi memang kita sering kali mengetahui, atau mungkin Bapak Ibu sahabat GTK semua mengetahui banyaknya angka ke guru pensiun yang terus ada di setiap tahunnya. Nah, kekosongan pensiun inilah yang ingin kami tutupi, ingin kami gantikan dengan guru generasi baru lulusan PPG Prajabatan. Harapannya dengan kekosongan yang diisi oleh guru-guru generasi baru ini akan membawa perubahan yang lebih baik lagi, dan juga akan menjadi ekosistem yang lebih mantap lagi gitu dari segi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Next. Berikut adalah profil lulusan program PPG Prajabatan, di mana pendidikan profesi guru menciptakan generasi baru guru Indonesia yang mewujudkan merdeka belajar. Yang pertama, mereka adalah guru-guru yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mereka adalah yang berkomitmen menjadi teladan bagi murid-muridnya, baik bagi teman sejawatnya, dan juga lingkungan sekitarnya. Lulusan PPG Prajabatan juga berkompeten menguasai kompetensi dasar guru, berorientasi pada peserta didik, dan pembelajaran peserta didik. Serta lulusan PPG Prajabatan merupakan mereka yang sangat semangat untuk belajar sepanjang hayat, dan juga memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Begitu, Mbak. Pemaparan yang sangat rinci dan detail. Ibu Fani, saat ini sudah ada program PPG Prajabatan yang dirancang khusus bagi calon guru. Apa saja ya Bu perbedaan desain PPG Prajabatan kali ini dengan PPG Prajabatan sebelumnya? Ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Mbak Manja terkait apa sih perbedaannya, mungkin saya jelaskan dulu terkait secara singkat ya, Grand Design atau kerangka desain pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2023. Diawali dengan proses alur pelaksanaannya, diawali dengan proses seleksi di ujian masuk. Bagi mereka yang lolos seleksi akan ada orientasi di kampus langsung luring, dilanjutkan dengan proses perkuliahan selama 2 semester secara hybrid. Hybrid di sini diartikan sebagai perkuliahan yang dilaksanakan secara luring di kelas, namun disupport dengan learning management system yang akan membantu melakukan pembelajaran secara tersistem begitu ya. Dan itu sistemnya sudah kami siapkan di semua LPTK penyelenggara profesi guru. Lalu setelah menuntaskan perkuliahan selama 2 semester, ada kelulusan program yang ditandai dengan lulusnya mereka telah menyelesaikan baik UTS dan UAS-nya. Dan yang terakhir, setelah mereka dinyatakan lulus program, mereka akan berhak mengikuti sertifikasi UKPPG, Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru, untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi dalam rentang perkuliahan ini, di 2 semester mereka akan menempuh total sebanyak 38 SKS, Mbak Manja, terdiri dari 32 mata kuliah inti, 32 SKS mata kuliah inti, ada 4 SKS mata kuliah selektif, dan 2 SKS mata kuliah elektif. Jika nanti sahabat GTK penasaran apa aja sih mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan elektifnya, sahabat GTK bisa juga secara detail lebih lanjut untuk mengakses laman website kami di ppg.kemdikbud.go.id.
Lanjut ke pelaksanaan. Pelaksana ini nanti kami ada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksana PPG Prajabatan. Yang pertama ada LPTK, lalu ada LPTK mitra dengan organisasi, dan juga LPTK bermitra dengan perguruan tinggi non-LPTK. Aktor pendukungnya ada siapa saja? Ada dosen tentu saja, ada instruktur, ada guru pamong, ada sekolah mitra, dan masyarakat. Selanjutnya, untuk prinsip pembelajarannya, proses pembelajaran yang pertama itu mengedepankan inquiry dan berbasis reflektif. Harus kami selalu melakukan kebiasaan, membangun kebiasaan para mahasiswa kami untuk selalu melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dirancang secara terintegrasi dan relevan antara kampus, di masyarakat, dan di sekolah. Dan proses pembelajaran didokumentasikan dalam bentuk digital portfolio, sehingga histori atau portofolio mereka sejak dari pendidikan pra menjadi guru hingga nanti setelah mantap dan mengajar menjadi guru, itu semua akan terekam di histori dalam bentuk digital portfolio. Seperti itu. Dan asesmennya atau ujiannya ada beberapa macam, dari penugasan individu, ada jurnal kelompok, ada refleksi, ada umpan balik dari guru pamong, instruktur, dan rekan dosen. Next slide. Nah, jika ditanya tadi apa sih perbedaannya, mungkin ya jika ditanya perbedaan, izinkan saya untuk pemaparan kali ini menyampaikan apa-apa saja sih yang terbaru dari program PPG Prajabatan yang saat ini dilaksanakan. Yang pertama adalah penguatan pada kompetensi pedagogik. Jadi peserta-peserta kami yang lulus seleksi itu secara tes di awal, di ujian masuk itu sudah kami uji agar secara substansi dasar bidang studinya itu sudah kita anggap menguasai. Nah, selanjutnya sehingga dalam PPG ini, dalam perkuliahan ini, yang kami kuatkan, yang kami ajarkan adalah bagaimana cara mendelivery materi-materi tersebut, penguatan-penguatan secara kompetensi pedagogiknya. Yang kedua, yang tadi membiasakan untuk selalu melakukan refleksi, maksud saya penguatan pembelajaran reflektif. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan refleksi di akhir pembelajaran, harapannya nanti di sekolah itu juga akan diterapkan oleh para guru-guru kita. Yang ketiga, implementasi program induksi di sekolah, di mana proses PPL atau praktik pengalaman lapangan itu sudah dilaksanakan, diupayakan itu lokasi sekolahnya itu sebagaimana lokasi sasaran guru yang akan pensiun. Bagaimana itu telah dilaksanakan di tahun 2022-2023 yang sedang berjalan saat ini, Mbak Manja. Lalu yang keempat, mengasah kepekaan mahasiswa kita terhadap lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolahnya. Yang selanjutnya, yang poin terbaru adalah adanya eksebisi atau gelar karya proyek kepemimpinan yang dikerjakan atau hasil proyek kepemimpinan dari para mahasiswa kita. Dan tentu saja yang terakhir, pemberdayaan lulusan-lulusan kita untuk mengisi kekosongan guru akibat guru pensiun. Jadi memang sudah kita siapkan sejak awal hingga akhir itu kami upayakan itu memang mengawal ya Mbak Manja, seperti itu. Nah, mungkin saya izin bertanya juga. Salah satu pertanyaan yang kerap diajukan, bagaimana ya Bu penempatan LPTK bagi para mahasiswa PPG Prajabatan nantinya? Oke, mungkin banyak yang bertanya gitu ya Mbak Manja ya, gimana sih proses yang kami laksanakan seperti itu ya. Jadi dalam rangka menjaring informasi dari para peserta PPG Prajabatan, kami di panitia seleksi sudah menerapkan yang namanya fasilitas input preferensi LPTK oleh peserta. Jadi fasilitas ini sebenarnya untuk menghimpun informasi di mana sebenarnya sih si peserta ini mau ditempatkan sesuai dengan pilihan yang tersedia di aplikasi nantinya. Jadi semisal ada peserta dari bidang studi seni budaya seperti itu ya. Nah, dia domisilinya misalnya di Kalimantan. Nah, nanti kami di aplikasi akan memaparkan atau akan menampilkan pilihan-pilihan LPTK mana saja yang membuka bidang studi seni budaya. Nah, dia tinggal memberikan informasi kepada kami, mengklik atau memilih maksimal 3 pilihan LPTK untuk di-input atau disampaikan pada sistem tersebut. Nanti dari data inputan tersebut akan kami olah lebih lanjut, akan kami tindak lanjuti seperti itu ya.
agar itu data-data tersebut juga bisa kami jadikan dasar dalam melakukan plotting. Nah, mekanisme ini sebenarnya sudah kita terapkan Mbak Manja di proses seleksi tahap gelombang 2 tahun lalu. Jadi mereka-mereka yang nantinya dinyatakan lolos tahap 2 seleksi substantif itu akan kami bukakan fasilitas untuk memberikan atau menyampaikan preferensi LPTK yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi kami juga ingin sebenarnya mengakomodir keinginan atau minat dari peserta yang mengikuti seleksi ini. Harapannya mereka juga lebih nyaman untuk melakukan perkuliahan kan, karena selama 2 semester ya Mbak Manja, dan juga mungkin secara akomodasi, transportasi itu juga lebih mudah bagi mereka, mungkin seperti itu. Jadi fasilitas ini kami buka, jadi jangan khawatir teman-teman sekalian, sahabat GTK, jika ada yang ingin mengikuti program ini terkait proses plottingnya, akan ada fasilitas penginputan preferensi LPTK yang akan menjadi dasar kami untuk memplotting para peserta untuk ditempatkan di LPTK sesuai keinginan dan tentu saja sesuai dengan. Begitu Mbak. Baik, jawaban yang menenangkan sekaligus solutif. Boleh Ibu jelaskan proses pendaftaran PPG Prajabatan yang saat ini sedang dibuka? Lalu, dibuka untuk bidang studi apa saja dan bagaimana jadwal seleksinya? Oke, terkait secara ringkas, saya izin menyampaikan bahwa proses seleksi itu kami ada 3 tahap. Dimulai dari seleksi administrasi, ini kami laksanakan secara online, Mbak. Sahabat GTK bisa mengakses ppg.kemdikbud.go.id, lalu klik daftar PPG Prajabatan. Nah, di situ ikuti langkah-langkah atau data-data yang diminta, diinputkan, dimasukkan. Setelah semua terkonfirmasi valid, nanti di akhir proses pendaftaran ada pemilihan TUK atau tempat uji kompetensi dan juga membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Notifikasi berhasil. Proses selanjutnya adalah kami akan melakukan serangkaian proses untuk pelaksanaan tes substantif. Tes substantif ini nanti peserta-peserta yang mengikuti seleksi akan melaksanakannya di TUK secara luring. Seperti itu. Tes substantif ini seperti tes ANBK kalau di murid-murid gitu ya. Jadi ada di TUK dengan menggunakan komputer. Nah, yang diujikan ada 2. Tes penguasaan konten bidang studi dan juga tes dasar literasi numerasi. Lanjut, setelah dinyatakan lolos di tahap 2 atau tes substantif, mereka berhak untuk mengikuti tes terakhir yaitu tes wawancara. Tes wawancara ini untuk menggali kompetensi, kepribadian, motivasi, dan kognitif, bagaimana minat panggilan jiwa mereka sebagai guru. Ada 2 asesor nanti yang akan menjadi pewawancara dan kami akan sediakan ruang Zoom virtual, ruang pertemuan virtual, untuk melakukan wawancara tersebut. Nah, setelah dinyatakan lulus di tes wawancara, barulah akan kita proses lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, Mbak. Next, sedikit saya sampaikan terkait kriteria atau persyaratan umum ya peserta PPG Prajabatan. Yang pertama adalah WNI, yang kedua tidak aktif atau tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapodik dan juga di Simpatika. Lalu memiliki ijazah S1 atau D4 baik dari kependidikan maupun non kependidikan dan harus sudah terdata valid di PDDikti. Memiliki indeks prestasi kumulatif 3,00 paling rendah, berusia maksimal 32 tahun ini. Lalu nanti akan melengkapi beberapa dokumen seperti surat keterangan sehat jasmani rohani, keterangan berkeluarga baik, dan juga bebas nafsa, dan menandatangani fakta integritas. Ini semuanya keempat dokumen-dokumen ini tidak perlu dikumpulkan atau diunggah di waktu pendaftaran ini. Nanti surat-surat atau surat keterangan ini baru dapat disiapkan setelah dinyatakan lolos mengikuti seleksi. Dan yang terakhir pastinya harus mengikuti serangkaian tahap proses seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan. Next, terkait bidang studi, di sini kami membuka tahun ini ada 30 bidang studi, sahabat GTK semua. Ada 12 bidang studi mapel umum, ada 15 bidang studi vokasi,
dan 3 bidang studi muatan lokal. Ke-30 bidang studi ini sudah kami analisis lebih lanjut berdasarkan data kebutuhan guru di tahun 2024 dan di 2025, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Direktur Pendidikan Profesi Guru dalam pengarahan awal beliau, yang menyampaikan bahwa pendidikan ini atau kuota yang dibuka atau bidang studi yang akan dibuka tahun ini memang disesuaikan dengan kebutuhan guru-guru yang nantinya akan ada di tahun 2024 dan di 2025. Seperti itu. Terakhir, terkait jadwal next, di jadwal seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan, sahabat GTK sekalian, pendaftaran kami masih buka sampai tanggal 25 Juni 2023, masih ada mungkin sekitar 6 atau 7 hari lagi. Lalu ada pengumuman pelaksanaan tes substantifnya, itu di tanggal 5 sampai 11 Juli. Pelaksanaan tes wawancara di 7 Agustus sampai 1 September. Lalu ada konfirmasi kesediaan mengikuti perkuliahan di tanggal 8 sampai 10 September. Dan nantinya akan mulai lapor diri ke LPTK itu di tanggal 13 sampai 15 September. Sehingga nanti insya Allah awal perkuliahan PPG Prajabatan Angkatan 2023 itu dilaksanakan di bulan September, 18 September 2023. Seperti itu Mbak Manja, kurang lebih. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Yulia Gita Fani, STMSI, dari Subkoordinator Implementasi PPG Prajabatan atas penjelasannya terkait program PPG Prajabatan yang sangat komprehensif dan pastinya mencerahkan bagi kita semua. Baik, sahabat GTK semua, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, yaitu bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan dan guru kreatif, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Memasuki tahun keempat Gerakan Merdeka Belajar, kami di Kemendikbudristek memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan perayaan Bulan Merdeka Belajar yang baru saja kami tutup pada hari ini. Perjalanan yang telah dilalui bersama membuat kita semakin memahami pentingnya peran guru berkualitas untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru-guru yang berani berinovasi dan berani mengambil resiko demi memenuhi kebutuhan pelajar adalah ujung tombak keberhasilan kita dalam melahirkan SDM unggul yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dan untuk memastikan hadirnya guru berkualitas yang merata di seluruh daerah Indonesia, kita memerlukan suatu gerakan yang mampu mendorong seluruh guru untuk terus bersemangat meningkatkan kapasitas dirinya sebagai pendidik, menjadikan dirinya sebagai sosok inspiratif dengan mentalitas pembelajar sepanjang hayat. Kami telah menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia secara masif dan berkelanjutan. Platform Merdeka Mengajar yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 2,6 juta guru Indonesia, menyediakan ribuan bahan ajar yang bisa dikembangkan oleh guru secara kreatif. Platform ini membuka kesempatan bagi setiap guru untuk berkarya dan saling berbagi praktik baik dengan rekan sesama guru. Selain itu, program Guru Penggerak hari ini melahirkan lebih dari 50.000 calon pemimpin pendidikan masa depan. Para guru penggerak memperoleh pelatihan intensif untuk menjadi sosok penggerak pendidikan yang memimpin perubahan positif di lingkungan sekitarnya. Berbekal pemahaman tentang filosofi Merdeka Belajar, kecakapan komunikasi, ketangguhan mental, dan kemampuan beradaptasi, guru penggerak adalah para calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang akan mengakselerasi mutu pendidikan Indonesia. Berbagai upaya peningkatan kualitas guru yang telah kita lakukan ini akan berdampak lebih masif apabila guru-guru kita sejak awal memiliki pengetahuan dasar yang kuat tentang peran serta fungsi guru dalam semangat Merdeka Belajar. Karena itu, dari tahun 2022 kami mentransformasi model dan materi pendidikan profesi guru prajabatan yang lebih terintegrasi dengan gagasan Merdeka Belajar. Melalui transformasi program PPG Prajabatan ini, kita ingin menekankan pentingnya pengalaman praktek bagi calon guru sebagai stimulasi yang memberikan gambaran dunia pendidikan yang sesungguhnya. Dan yang tidak kalah penting, program PPG Prajabatan ini merupakan upaya menjaring calon guru potensial yang sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar memiliki kompetensi untuk direkrut sebagai guru. Sehingga kedepannya tidak ada lagi calon guru kita yang tidak kunjung mendapatkan posisi. Dalam kesempatan yang baik ini,
saya mengajak putri-putri terbaik Indonesia, putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki minat dalam mendidik dan mengajar untuk turut melamar dalam program PPG Prajabatan tahun 2023 ini, di mana kita telah menyediakan lebih dari 50.000 kuota. Generasi muda kita hari ini menunggu Anda semua, para calon guru hebat, yang akan menuntun mereka untuk tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul di masa depan. Saya tunggu partisipasi Anda dalam PPG Prajabatan tahun 2023 menjadi bagian dari gerakan Merdeka Belajar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, kembali saya mengingatkan kepada para sahabat GTK untuk berbagi cerita serta pengalaman yang tidak dapat dilupakan sebagai seorang guru. Karena 3 peserta terpilih akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik hadirin sekalian, sebelum memasuki sesi diskusi, izinkan saya memperkenalkan lebih dekat sosok narasumber Sapa GTK pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Ivan Ripaldo MPD yang merupakan mahasiswa PPG Prajabatan. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Guru Kimia dari Universitas Negeri Padang, lulusan S2 Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau saat ini sedang mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada Bapak Rizky Rahmat Hani MPD yang merupakan Head of Campus Pimpinan Merdeka dan Guru Kreatif. Beliau merupakan Head of Campus Pemimpin Merdeka. Beliau pernah bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sagi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Semarang. Selamat siang Bapak Ivan. Selamat siang Bu Manja, selamat siang teman-teman semua, para pejuang GR. Baik, boleh ceritakan apa alasan dan kebanggaan Bapak menjadi seorang guru? Baiklah, terima kasih Bu Manja atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab apa sih alasan saya sebenarnya ingin menjadi seorang guru. Mungkin nanti dibantu sama teman-teman dari operator agar tidak hanya mendengarkan tapi ada visual yang bisa kita lihat secara bersama-sama. Oke. Sebelum itu ada satu kutipan saya mendapatkan dari dosen saya. Kalau bahasanya kami mengutip bahasa PPG itu adalah pulang pergi gembira. Kenapa sih? Nanti kita bahas. Lanjut next Bapak. Alasan menjadi seorang guru. Tentunya ini bukan suatu hal yang tabu lagi, hal yang rahasia umum lagi bahwasanya guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian beliau yang memang profesi yang sangat mulia sekali, sosok inspirator, motivator dan edukator. Nah, di sini saya menggarisbawahi kenapa saya pribadi ingin menjadi seorang guru. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya begitu Bu Manja. Kalau saya pribadi dahulu waktu SD, SMP dan SMA, saya termasuk dari keluarga yang kurang berada dari segi ekonomi. Jadi waktu itu saya mendapatkan bantuan yang luar biasa besar sekali dari ibu-ibu guru saya, wala saya, SD, SMP maupun SMA. Bantuan dari segi moral, dari segi material dan dari segi semuanya begitu. Jadi beliau rela membayarkan uang buku paket saya ataupun jajan saya. Dari situ saya merasa bahwasanya ternyata ada loh orang yang seperti beliau, sehingga saya jadi terinspirasi. Jadi saya ingin menjadi salah satu, ingin menjadi orang yang seperti beliau yang mampu membangkitkan semangat, motivasi, dan menginspirasi anak-anak bangsa nantinya. Maka dari itu, saya mengambil langkah untuk mengambil jurusan S1 Pendidikan Kimia, guru, dan ikut PPG bahkan setelah lulus S2. Karena saya rasa ini langkah tepat bagi saya untuk menjadi calon guru profesional, menjadi seseorang yang mampu menginspirasi anak-anak bangsa lainnya. Karena tanpa adanya guru, belum tentu saya sampai di posisi saya saat sekarang ini. Gitu Bu Manja kurang lebih. Baik, ternyata Pak Ivan terinspirasi dari sosok gurunya ya Pak ya. Baik Pak, kemudian di sini Pak Ivan merupakan mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Padang.
Boleh ceritakan bagaimana pengalaman Bapak mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan selama ini? Baik Ibu, terima kasih Ibu Manja. Di sini saya membagi part untuk pengalaman saya kuliah PPG ini dalam beberapa bagian Ibu. Yang pertama itu mengenai teknis dan tempat perkuliahan. Oke. Nanti dibantu sama teman-teman dari operator. Untuk next PowerPoint-nya Bapak. Oke, untuk pengalaman perkuliahan saya di PPG ini, pertama dari teknis dan tempat perkuliahan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Fani tadi, bahwasanya di sini kami diajarkan, kami dididik bagaimana memperkuat dari segi konten pedagogiknya, dan itu dibantu dengan perkuliahan menggunakan LMS atau Learning Management System atau biasa kita kenal dengan e-learning. Di sana telah ada semua alur perkuliahan, kemudian modul ajar, cara mengajar, cara belajar seperti apa. Jadi kita bisa belajar secara mandiri terlebih dahulu, kemudian berkolaborasi secara berkelompok, kemudian melakukan reflektif secara bersama-sama sehingga mendapat satu pemahaman yang utuh. Tak hanya itu, tentunya pihak LPTK menyediakan suasana tempat belajar yang nyaman sehingga kita bisa fokus untuk belajar. Seperti saya tampilkan, di situ ada 2 gambar, itu memperlihatkan suasana ruang belajar saya di Universitas Negeri Padang. Pasti di LPTK lain juga disupport dengan hal yang seperti ini. Boleh next, Bapak? Selanjutnya, pengalaman saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Ini satu mata kuliah yang berbeda dari mata kuliah saya S1 maupun S2. Itu ada mata kuliah proyek kepemimpinan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fani tadi, di sini kita diharapkan bagaimana membangun kepekaan kita terhadap masalah di lingkungan masyarakat. Kemudian kita galilah apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat melalui kegiatan proyek kepemimpinan. Maaf. Berdasarkan kegiatan proyek kepemimpinan yang saya lakukan, di situ kami melakukan kegiatan peningkatan literasi dan numerasi di panti asuhan. Nah, dari sana terlihat bahwasanya penting rasanya kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai seorang guru, melakukan aksi nyata, melakukan tindakan nyata, menunjukkan kepekaan kita kepada masyarakat. Bahwasanya kita itu ada untuk membantu masyarakat di sekitar. Kemudian, mata kuliah baru lagi bagi saya adalah itu mata kuliah pelaksanaan PPL. Ini memang sudah ada di kita S1 maupun S1, tapi yang berbeda adalah di sini kita berkolaborasi secara bersama antara rekan sama guru PL maupun dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Kita tidak dibebaskan seperti itu aja, tapi kita dibimbing satu persatu, tahap per tahap, sehingga kita bisa menjadi guru profesional nantinya. Karena pamong-pamong yang disediakan tentunya orang-orang hebat, guru-guru hebat yang terkualifikasi sesuai standar PPG di sini. Kemudian ada mata kuliah juga, menurut saya ini sangat baru, itu ada mata kuliah Design Thinking. Di sini kita diajarkan bagaimana mencarikan solusi dari suatu masalah dengan berdasarkan tujuannya apa, kemudian berdasarkan kebutuhan dari klien kita atau dalam hal ini peserta didik apa. Jadi solusi yang kita buatkan tentunya tepat sasaran. Next, Bapak. Oke, kita di PPG ini kita tidak hanya dibekali ilmu pedagogik atau akademis saja di dalam terkungkung dalam ruangan kelas, tapi kita juga diajarkan kegiatan-kegiatan non akademik. Nah, PLPTK tentunya memberikan kita fasilitas yang luar biasa sekali. Di sini ada beberapa kegiatan yang saya himpun dari berbagai rekan saya di LPTK lain. Contohnya di LPTK Universitas Mataram, itu ada pelatihan penelitian tindakan kelas. Kemudian di Universitas Negeri Mataram ada pelatihan pendidikan dan latihan kepramukaan. Nah, karena harapannya setelah kita mendapatkan pelatihan ini, nantinya kita bisa menjadi pembina pramuka di sekolah penempatan kita nantinya, atau di sekolah kita mengajar nantinya. Kemudian di LPTK saya sendiri itu ada beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilakukan, itu pelatihan PTK, pelatihan perusahaan artikel, kemudian pelatihan kepemimpinan. Semua itu sebagai bentuk cara LPTK di bawah instruksi dari GTK untuk membentuk kita calon guru profesional, tidak hanya ahli kompetensi kita dalam pedagogik, tapi juga dalam soft skill yang akan berdampak langsung kepada peningkatan potensi peserta didik. Next, Bapak. Oke, begitu Bu Manja. Baik, cerita yang sungguh menarik Bapak Ivan.
Lalu, apa saja manfaat yang Bapak rasakan dari kuliah PPG Prajabatan tersebut? Sibuk manja. Pertama tentunya kalau cerita manfaat tentu tidak akan habis-habis nih Bu Manja. Banyak sekali manfaat. Kalau saya pretel satu-satu tentu tidak akan cukup waktu kita dengan keterbatasan waktu kita yang disediakan. Tapi di sini saya mencoba mengambil hal pokok atau hal esensial yang berubah dari diri saya. Yang pertama, ini merubah cara pandang saya terhadap peserta didik. Ini kalau kita amati di sini ada beberapa tanaman, ada lidah buaya, kemudian kaktus, tanaman bunga, ada padi. Masing-masing tanaman ini dia memiliki waktu kembangnya, fase bertumbuhnya berbeda-beda. Kemudian produk yang dihasilkan dari masing-masing tanaman juga berbeda-beda. Padi kita ambil berasnya untuk kita makan konsumsi, bunga kita nikmati keindahannya, dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan peserta didik, kita juga harus memandang peserta didik sebagai tanaman tersebut. Mana kita lihat potensi peserta didik itu berbeda-beda satu sama lainnya. Potensi yang berbeda-beda inilah yang harus kita optimalkan, kita maksimalkan melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik yang akan kita rancang. Oleh karena itulah PPG menyediakan platform ini, menyediakan program ini agar kita bisa menjadi guru yang profesional nantinya. Kemudian dari segi selain cara pandang ada lagi manfaat yang lain yang tentunya juga ini dinanti-nantikan oleh para pejuang GR begitu. Yang pertama, kita dapat ilmu dan pengalaman baru secara gratis. Siapa yang nggak mau ya Ibu ya, dapatkan ilmu, dapatkan pengalaman secara gratis, secara cuma-cuma ya. Tentunya kalau masalah konsumsi makanan itu tentu kita menanggung sendiri. Seperti itu. Kemudian boleh di next slide-nya Bapak. Kemudian dari segi ilmu pengalaman, kita juga akan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan kita sebagai calon guru profesional. Dari sekian banyak mata kuliah maupun praktek baik yang akan dilakukan oleh kita selama perkuliahan. Kemudian ini yang paling dinanti dapat sertifikat pendidik. Nah, ini bagi guru profesional ya, selain dari segi kompetensi, dari segi kemampuan, kita juga butuh administratif gitu kan ya Bu Manja ya, yang bahkan yang akan menunjang kepercayaan diri kita, kemudian menunjang kesejahteraan kita dan kenyamanan kita dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah peluang karir kita menjadi guru. Seperti yang disampaikan oleh Bu Fani tadi dan Bapak Temu Ismail tadi, bahwasanya tentunya pihak GTK sudah berupaya dengan segala sistem dan teknis yang telah diupayakan akan mengarahkan kita, akan berusaha menempatkan kita agar bisa mengisi kekosongan guru pensiun nantinya. Oleh karena itu kuota yang dibuka pun sesuai dengan jumlah guru yang pensiun. Jadi harapannya kita nanti calon-calon guru ini lulusan PPG yang insya Allah menjadi guru yang profesional bisa ditempatkan dan mengisi kekosongan guru Indonesia. Sehingga guru Indonesia tidak lagi kosong, tidak lagi bisa didik di Indonesia yang akan dirugikan. Karena ada kita yang telah siap untuk menggantikan guru-guru yang pensiun untuk menjadi guru profesional di sana. Selain itu, kita juga bisa melanjutkan program studi magister setelah kita mendapatkan gelar GR. Ini salah satunya saya mendapatkan informasi dari LPTK saya, Universitas Negeri Padang. Di situ Bapak Rektor sedang berupaya untuk mengadakan program Magister S2 Pendidikan Guru itu selama 1 tahun. Ini sedang digarap. Jadi bagi kita lulusan GR nantinya, tinggal mengambil perkuliahan 1 tahun saja, kita sudah dapat gelar master. Jadi kita berdoakan sama-sama, setelah kita lulus dapat sertifikat GR, kita bisa menggali, menambah lagi kompetensi kita, karena ilmu itu terus berkembang Bapak Ibu semuanya. Yang kita jangan berhenti untuk belajar, terus belajar dengan salah satunya mengikuti perkuliahan magister. Oke. Begitu Bu Manja kalau dari saya. Baik Pak. Terakhir Pak, apa pesan semangat dari Bapak bagi mahasiswa yang ingin mengikuti PPG Prajabatan? Oke, terima kasih Bu Manja. Kalau dikatakan pesan semangat, kalau katanya semangat pasti adalah naik turunnya ya Bu Manja ya. Itu manusiawi ya Ibu ya. Kadang kita semangat, kadang kita kurang bersemangat. Boleh dibantu oleh Pak Operator slide PowerPoint ya. Mungkin teman-teman yang sedang lagi pejuang GR ini ragu untuk mendaftar karena adanya desas-desus hiruk pikuknya menyatakan bahwasanya kuliah PPG itu padat, kemudian jadwalnya suka ganti-ganti dan lain-lain. Tapi boleh dilihat ya bukti nyatanya teman-teman pejuang GR semua,
ini saya dan teman-teman kelompok PPA saya masih bisa kok makan bakso bersama di luar, masih bisa nongki di kafe, masih bisa duduk di kelas. Tapi bedanya nongki kita sama nongki teman-teman yang di luar adalah kita nongkinya itu melakukan kegiatan produktif. Kalau kami di Minangkabau di Sumatera Barat kami mengistilahkan sebagai duduk ubi, Bu Manja. Jadi kita itu duduk berdiskusi tapi ada hasilnya begitu. Jadi harapannya di sini begitu teman-teman, tergantung dari kita saja bagaimana mengelola waktu kita, mengelola diri kita dalam belajar. Kalau dibilang mudah tidak juga, karena ini emang menantang sekali ya Bu Manja, di mana sekian jumlah mata kuliah dipadatkan dalam 2 semester, kemudian ditambah langsung dengan praktik lapangan. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik, tidak ada yang cara instan ya Bu Manja ya. Kalau kita buat mie aja, mesti kita rebus dulu kan Bu? Baru kita bisa nikmati. Sama halnya dengan PPG, kita harus berusaha dulu, berjuang dulu, baru kita menikmati buah dari apa yang telah kita perjuangkan. Mungkin dari situ, Bu Manja. Terima kasih pada Bapak Ivan karena telah berbagi pengalaman kerennya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan. Tentunya setelah mendengar cerita Pak Ivan, para hadirin pasti semakin tertarik untuk mengikuti program ini. Selanjutnya, izinkan saya berdiskusi dengan narasumber terakhir kita. Ada Bapak Rizky Rahmat Hani MPD, Head of Campus Pemimpin Merdeka dan Guru Kreatif. Selamat siang, Bapak Rizky. Selamat siang, Bu Manja. Selamat siang, teman-teman semuanya. Baik, boleh ceritakan, Pak, apa alasan dan motivasi Bapak ketika menjadi seorang guru? Motivasi sebagai seorang guru. Terima kasih, Bu Manja, untuk pertanyaannya. Mungkin slide-nya sambil ditayangkan, teman-teman. Jadi sebenarnya saya itu di awal ketika lulus SMA ya teman-teman semuanya tuh nggak ada keinginan jadi seorang guru gitu. Di awal tuh pingin kerja di dunia broadcast, pingin kerja di dunia entertain gitu teman-teman. Kalian lihat apa sih jadi guru itu, apa sih senengnya gitu. Aku itu hidup sama guru, ayah dan ibuku adalah seorang guru, itu tuh kayaknya nggak keren, nggak kece gitu, nggak ada sesuatu kebanggaan ketika jadi guru. Jadi ngapain sih jadi guru gitu? Udah daftar ke sini ke sana tapi nggak keterima di mana-mana gitu teman-teman. Ya udah deh akhirnya coba aja dulu jadi guru. Ayahku ngomong kayak gitu teman-teman. Akhirnya aku coba jadi guru gitu. Dan ketika jadi guru pun sebenarnya tuh kayak belum pingin jadi guru, pingin ke karir yang lain terlebih dahulu yang kelihatan keren, pegawai bank, terus kemudian kerja yang lainnya lah gitu atau apa gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman setelah nyemplung ketika jadi guru, ketika terjun langsung jadi guru, saya menemukan sesuatu yang beda, teman-teman. Next mungkin ya ketika saya nyemplung terus jadi guru, teman-teman saya ngerasa saya jatuh cinta sama profesi ini. Ini sesuatu yang aku nggak bisa rasain, teman-teman. Ketika mungkin aku milih kerjaan yang lainnya, aku jadi pegawai bank, kemudian aku kerja di TV gitu, dan lain sebagainya, aku nggak dapetin itu. Apa yang kira-kira yang bikin aku jatuh cinta sama profesi ini? Next. Nah, jadi aku ingat banget ada seorang murid namanya Zelin, teman-teman semuanya, murid yang pendiam, murid malu, yang mungkin untuk nyampein pendapat aja dia tuh gemeteran. Yang mungkin ketika maju di depan, ini aku pernah ya ketika saya masuk kelasnya Zelin silakan maju, ketika di depan dia pingsan. Beneran dia nggak kuat ya. Mungkin introvert banget si Zelin ini, bahkan gara-gara itu satu dia udah nggak diberikan kepercayaan lagi sama gurunya udahlah Zelin kalau maju pasti pingsan, kalau ini pasti dia nggak bisa gitu. Bahkan teman-temannya sering ngucilin dia, nggak mau kelompok sama Zelin, dia orangnya nggak aktif gitu. Tapi teman-teman semuanya, saya sebagai guru saya coba nyari cara apa yang bisa aku lakukan ke Zelin gitu. Kemudian setelah itu coba nyari tahu, oh ternyata Zelin itu tuh sukanya kayak gini toh. Nah kemudian aku mulai ngasih Zelin kesempatan, mulai bercandain Zelin ketika ngerjain sesuatu, dan Zelin tuh ngerasa nyaman teman-teman setelah itu. Dan kemudian setelah itu perkembangannya mulai kelihatan. Zelin mulai jadi murid yang mau maju, Zelin mau menyampaikan pendapat, bahkan Zelin menjadi murid yang aktif ngerjain tugas gitu. Nah kemarin setelah dia lulus, dia sempat japri aku,
dia ngucapin kayak gini, teman-teman. Ini chatnya Zelin ya, teman-teman semuanya. Pak Rizky, makasih ya udah ngajarin Zelin dari kelas 10 sampai 12. Bayangin teman-teman, murid yang pemalu, murid yang nggak mau maju, murid yang mungkin nggak pernah dipandang sama teman-temannya, itu bisa berubah. Nah, ini yang bikin aku jatuh cinta sama profesi ini, yang mungkin nggak bisa aku dapatkan ketika aku milih profesi yang lainnya, teman-teman semuanya. Ngelihat murid jadi bisa menjadi, dari nggak bisa menjadi bisa, ngelihat murid yang tadinya nggak mampu jadi mampu, itu tuh ini Bu Manja bikin aku tuh semakin jatuh cinta sama profesi ini. Next, mungkin terakhir ini. Nah, saat jatuh cinta sama profesi ini foto-foto saya sama murid-murid saya. Jadi mungkin memang saya kedekatan sama murid-murid saya. Mungkin umur saya sama murid saya pada waktu itu awal-awal jadi guru deket ya, sehingga kelihatan sama gitu teman-teman. Jadi yang bikin tadi pertanyaan Bu Manja, apa yang membuat Pak Rizky pingin jadi guru, itu karena saya pingin melihat murid saya bertumbuh. Saya pingin melihat murid saya sukses. Saya pingin melihat murid saya berdampak. Ya, jadi nggak sekedar sukses untuk dirinya sendiri, tapi berdampak untuk sekitarnya. Ya, itu. Seperti itu Bu Manja dari saya. Baik, jawaban yang begitu menarik. Boleh diceritakan Pak, cerita atau pengalaman menyenangkan yang pernah Bapak alami ketika mengajar? Oke, ngomongin ini, saya ada sebuah cerita. Mungkin di next ini ada cerita yang sangat bikin saya happy banget ketika jadi guru ya, teman-teman semuanya. Saya punya cerita, ada seorang murid namanya Gilang. Ya, jadi murid ini adalah murid yang ada di kelas 11 IPS 1. Mungkin sambil di next ya, ada gambar Gilangnya. Nah, ini Gilang adalah murid yang kalau aku lihat dia murid yang bikin kelasnya itu ruwet gitu. Ya, ayo teman-teman, jangan ikut pelajarannya Pak Rizky, mending kita ke kantin gitu. Ayo teman-teman, ngapain ngumpulin tugas gitu. Jadi itu dia itu ngoordinatori tapi sesuatu yang bikin aku gemes gitu. Ini Gilang lagi, bikin aku gemes gitu teman-teman. Sampai akhirnya saya tertantang untuk nyari tahu siapa Gilang. Saya tertantang untuk nyari tahu, dan saya melihat kayak gini. Ketika ada sebuah tantangan kayak tadi Zelin, kayak ini Gilang, itu saya nganggapnya ini itu bukan apa ya namanya ya, pengacau. Kan seseringkali seorang guru melihat anak kayak Gilang, anak kayak Zelin itu ini pengacau, ini udah disingkirkan aja, udah nggak usah dinaikin kelas aja, udah dihukum aja. Saya enggak, teman-teman. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka seperti itu. Ini yang saya cari tahu, teman-teman semuanya. Saya cari tahu kenapa Gilang seperti itu. Sampai saya ngikutin Gilang pulang, kemudian dia setelah pulang ngapain. Nah, setelah pulang ngapain, next, setelah ini ada videonya, ada fotonya, teman-teman semuanya. Jadi ternyata kenapa Gilang seperti itu, satu ya, dia nggak dapat perhatian dari keluarganya di rumah, kemudian setelah pulang sekolah, dia harus bantu orang tuanya untuk mencari pekerjaan tambahan, yaitu dia jadi tukang parkir. Dan ketika dia jadi tukang parkir di depan sebuah apotek, dia bergaul dengan anak-anak jalanan, teman-teman semuanya. Anak-anak yang tatonya kemana-mana gitu. Ini kelihatan ya, teman-teman semuanya. Ya, yang mungkin bikin Gilang itu kalau aku lihat pembangkang nggak mau ikut aturan gitu. Anak jalanan kan kayak gitu. Nah, ini yang aku lihat seperti itu. Nah, sebagai seorang guru, yang aku perlu lakukan bukan ngejudge Gilang. Kamu nggak boleh sama anak jalanan. Kamu kayak gini. Saya nggak bisa kayak gitu. Yang saya lakukan adalah mencari cara. Next. Yang saya lakukan, teman-teman semuanya, itu mencari cara agar Gilang bisa berdaya dengan apa yang dimiliki. Nah, yang saya lihat, salah satu hal yang dimiliki oleh Gilang adalah sisi leadership-nya. Coba bayangin, seorang murid mengakomodir teman-temannya untuk nggak ikut pelajaran saya, dia punya sisi leadership ya kalau dilihat dari situ. Seorang murid yang ngajak teman-temannya milih ke kantin daripada ikut saya, berarti si Gilang itu berhasil nge-influence teman-temannya untuk ke kantin daripada saya seorang gurunya. Saya gurunya berarti nggak bisa influence. Nah, ini yang jadi tantangan bagi saya. Ini yang dimiliki Gilang, yang tidak dimiliki yang lainnya, yaitu sisi leadership. Nah, ini. Next. Nah, dari memiliki sisi leadership ini, teman-teman semuanya, saya kemudian kasih peran. Saya kasih kepercayaan. Jadi saat waktu itu, saya pelajaran bahasa Indonesia, saya ngajak di kelas itu tuh bikin sebuah pementasan drama,
Kemudian ketika di pementasan drama ini kayaknya saya perlu ngasih kepercayaan sama Gilang. Gilang, boleh nggak kamu jadi sutradara? Gilang, boleh nggak kamu nge-leader atau engkau jadi koordinator dari drama di kelasmu ini? Jadi kamu ngelola, jadi pimpinan produksinya, jadi sutradaranya agar dramamu bisa bagus. Oke, next. Nah, kemudian sama si Gilang dan teman-temannya didiskusikan drama yang diangkat. Saya nggak intervensi, teman-teman. Biasanya kan guru-guru intervensi ya. Dramanya, temanya harus ini, dramanya, temanya harus itu. Anak nggak diberi kemerdekaan. Nah, saya nggak. Di kelas Gilang, saya kasih kemerdekaan. Silahkan anak-anak semuanya, saya nggak intervensi si anak-anak itu. Kalian mau bikin drama apa, kemudian diskusi tuh antar kelasnya di Gilang. Diskusi, ternyata dari diskusi itu diputuskan bahwa di kelas 11 IPS 1 mau ngangkat tema tentang perjalanan orang anak jalanan untuk bisa sukses, untuk bisa meniti karir, teman-teman semuanya. Ini keren banget dramanya. Yang main Gilang sendiri, ini Gilang. Di sini kelihatan teman-teman semuanya. Kemudian ini teman-temannya Gilang, bahkan dari posternya, mereka ngonsep, dramanya, mereka ngonsep, lagu-lagunya, mereka ngonsep. Next, di proses latihannya juga menarik ini. Ini saat proses latihan, pakai alat seadanya, bikin lagu gitu. Nah, dari proses itu, teman-teman semuanya, ketika saya sebagai guru ngasih ruang untuk mereka berekspresi, saya melihat sesuatu yang beda. Gilang melihat saya beda. Pak Ariski kok kayaknya memahami saya ya. Pak Ariski kayaknya ada di pihak saya ya. Yang sebelumnya tuh nganggap saya itu kayak guru yang lainnya. Gilang setelah saya kasih kepercayaan, setelah saya kemerdekaan, melihat saya sebagai sosok yang beda, teman-teman. Setelah itulah ya, ini pengaruhnya ke pembelajaran yang lain yang nggak sekedar drama. Di pelajaran pantun, di pembelajaran menulis paragraf, itu Gilang malah ngajak temennya, ayo teman-teman kita dengerin Pak Rizky ini gitu. Ini jadi satu hal yang saya pelajari dari Gilang, sesuatu yang menyenangkan adalah ketika kita memberikan wadah kepada murid, ternyata murid itu bisa lebih baik, teman-teman semuanya. Next, dan alhamdulillah sekali mendapatkan penghargaan sebagai sutradara terbaik dari perjuangannya itu. Ini yang nilai bukan saya, yang nilai adalah penonton, teman-teman semuanya. Next, dan alhamdulillah setelah dia lulus, teman-teman semuanya, dia masih sering bersilaturahmi dengan saya. Pada waktu itu Lebaran dia datang ke tempat saya. Next, setelah itu juga ini Gilang sama teman-temannya di rumah saya foto bareng gitu. Ini teman-temannya Gilang setelah lulus gitu, teman-teman. Itu Bu Manja yang bikin saya happy jadi guru, ketemu murid-murid kayak Gilang. Wah, sungguh cerita yang inspiratif. Nah, menurut Bapak, apakah profesi guru ini profesi yang keren dan yang menyenangkan? Oke, nah ini dia. Guru itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Ini saya dulu saya bilang, guru itu nggak keren, guru itu gajinya dikit, guru itu. Ternyata ketika saya mencemplungkan diri sebagai seorang guru, saya menjadi seorang guru, ternyata saya salah. Jadi guru itu sesuatu yang bikin saya bahagia. Jadi guru itu menjadi sesuatu yang saya bangga, yang mungkin nggak akan saya dapatkan ketika saya jadi pegawai bank, ketika saya bekerja di TV, dan lain sebagainya. Ya, saya selalu dikelilingi sama murid-murid yang bikin saya happy gitu. Ketika berangkat sekolah, murid-muridnya apa saya, ketika murid bisa ngerjain tugas, ketika murid mampu melakukan sesuatu, itu tuh bikin saya happy ternyata. Yang mungkin kehappian itu nggak akan saya dapatkan ketika saya bekerja di hal yang lainnya, teman-teman semuanya. Ini, jadi di sini foto-fotonya kan juga udah kelihatan ya, sama murid, bikin pameran karya bareng sama murid. Ini bahkan yang konsep foto kayak gini murid-murid, teman-teman semuanya. Next, nah ini juga ada sesuatu, video yang dibikin oleh murid-murid. Jadi pada waktu itu teman-teman semuanya, ini saya mau pindah kerja, jadi saya mau masuk sebuah kelas, kemudian Pak Rizky, bentar ditutup dulu ya matanya, wah ada apa ini? Kemudian saya disuruh muter, kemudian Pak, ayo kita masuk Pak gitu. Nah kemudian saya disuruh masuk, ternyata teman-teman semuanya di dalam kelas anak-anak udah bikin kayak bioskop, anak-anak udah duduk kayak bioskop, dan mereka ada layar yang di situ yang diputar ya. Dan mereka ternyata udah bikin video yang dipersiapkan khusus untuk hari terakhir saya jadi guru, teman-teman. Videonya adalah video testimoni mereka bagaimana rasanya diajar oleh saya, ya Pak Rizky gitu. Nah, hal itulah yang mungkin bikin saya happy, ya, yang mungkin nggak saya dapatkan di hal yang lainnya, teman-teman. Dan salah satu prinsip saya, teman-teman semuanya,
Hidup itu hanya sekali. Yang ingin saya lakukan adalah ingin jadi guru yang berarti untuk murid-murid dan diingat saat tiada nanti. Dan ternyata benar, walaupun misalnya nih ada lulusan yang 7 tahun yang lalu sudah lulus, ternyata sampai sekarang murid-murid saya itu masih ingat 10 tahun yang lalu yang lulus. Ternyata ketika ketemu di jalan, satu selalu disapa oleh murid saya, diajak ngobrol, bahkan didatengin saat lebaran. Yang sesuatu yang mungkin nggak didapatkan di hal yang lainnya, teman-teman semuanya. Itu next. Nah, hal yang lainnya ternyata ketika jadi guru, saya salah besar pada waktu itu. Jadi guru itu paling di kelas ketemu murid nggak bisa ngapa-ngapain. Saya salah besar pendapat itu gitu. Ternyata teman-teman semuanya, dengan kita setiap hari di kelas bertemu dengan murid-murid, berjumpa dengan murid-murid, kita itu belajar banyak hal. Satu, kita berbicara ketika setiap hari berinteraksi dengan murid. Kita belajar bagaimana ngembangin media, kita belajar membuat pembelajaran yang menyenangkan buat murid, kemudian kita juga bisa nulis. Nah, dari situ teman-teman, saya merasa ketika jadi guru, kompetensi saya mulai bertumbuh. Cara ngomong saya yang tadinya terbata-bata, yang tadinya nggak bisa ngomong, saya bisa ngomong, yang tadinya nggak bisa bikin media, bisa bikin media, yang tadinya nggak bisa bikin video, bisa bikin video. Dan itu dampaknya ke karir saya berkembang. Ya, ternyata guru itu bisa jadi narasumber kepada guru yang lainnya. Pada waktu itu saya pernah satu panggung dengan Mas Tulus sama Mbak Analisa, ya teman-teman semuanya. Kemudian saya juga nulis buku, saya juga bisa nyunting buku, saya juga sering diundang untuk ngisi pelatihan di sekolah-sekolah yang lainnya. Ternyata jadi guru itu tuh kayak nggak hanya sekedar hanya ini ya ditutup di sebuah kotak, tapi ternyata bisa berkembang kemana-mana. Ini sesuatu yang nggak saya pikirkan selama ini. Next. Nah, ternyata karir guru itu, menurut saya itu karir guru itu protean. Guru ya bisa jadi pencipta konten, jadi konten kreator. Guru bisa jadi pelatih guru yang lainnya. Guru bisa jadi penulis buku tentang guru. Guru bisa jadi pembicara publik narasumber. Guru bisa jadi desainer grafis. Guru bisa jadi pendongeng, diundang mendongeng kemana-mana. Guru yang di kelas bikin papan permainan bisa menjual papan permainan itu. Ternyata ini yang bikin saya terhenyak, ternyata karir guru itu luas. Dan happy banget saya jadi guru. Itu Bu Manja kalau dari saya. Baik, luar biasa ya Pak ya. Yang terakhir, apa pesan semangat kepada guru di seluruh Indonesia? Oke, terakhir nih, ini ada slide terakhir yang saya buat. Harapannya ini menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, saya jadi guru itu dari tahun 2010 sampai 2017-18an ya teman-teman semuanya. Saya ngerasa teman-teman semuanya setiap tahun jadi guru itu dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 itu kayak sama ngajarnya. Ngajarnya sama aja, pakai hukuman, kemudian yang penting saya niru guru-guru sebelumnya. Sampai akhirnya tahun 2015, saya berjumpa komunitas, saya sering baca buku, saya sering nonton film, saya sering ketemu teman-teman yang berbicara tentang pedagogi, dan saya ngerasa apa yang saya lakukan sebelumnya itu salah banget gitu sebagai seorang guru gitu. Nah, yang saya pelajari dari perjalanan saya, teman-teman semuanya, bisa jadi kita sudah mengajar 10 tahun, tapi kita hanya punya pengalaman mengajar 1 tahun yang dilakukan 10 kali, karena hanya mengulang-ulang tanpa refleksi. Jadi saya kenal refleksi itu tahun 2015, salah satu hal yang bikin seorang guru berkembang itu refleksi. Dan beruntunglah teman-teman semuanya ya yang mungkin saat ini jadi guru, dengan adanya program PPG Prajab ini, teman-teman sudah dibiasakan kayak tadi yang disampaikan Bu Fani, sudah dibiasakan untuk berefleksi. Sehingga ketika jadi guru nggak perlu bertahun-tahun untuk jadi guru profesional, karena sudah terbiasa tahu apa itu refleksi. Kayak tadi Mas Ivan ternyata sudah dibiasakan untuk menjadi pemimpin perubahan sebagai seorang guru. Jadi hal ini tuh yang bikin keren sih menurut saya. Dulu pada saat tahun 2010-2011 saya yang ngalamin sendiri, jalan sendiri, belajar sendiri. Untung sekarang udah ada wadahnya. Untung sekarang ada kesempatannya gitu, Bu Manja. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ivan dan Bapak Rizky atas diskusinya yang sangat seru. Dan tentunya pasti menginspirasi bagi kita semua. Semoga Pak Ivan dan Pak Rizky dapat terus menginspirasi guru-guru lainnya di seluruh Indonesia.